semuanya ada hikmahnya. Saya pikir ini yang menjadi suatu perenungan berharga. Kalaupun pemerintah atau dunia ini, khususnya Indonesia, mencanangkan bahwa kita memang sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Saya selalu pakai dengan istilah ini dengan bahasa yang lebih pas, saya rasa. Apa itu? Maka somalhum nasohya somal kebihasomal lebar. Membiasakan yang tidak mungkin menjadi kebiasaan, tetapi menjadi kebiasaan baru. Dia baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma kita salutna. Kabar kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada hari ini. Saya akan bacakan apa yang tertulis dalam Imamat pasal 25 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanan. Selanjutnya
engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan menaklukkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang kamu sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya masih ingat ada pepatah orang Batak, ngamulak daging tutoti. Saya sengaja awali ini karena kita sama-sama merasakan lebih kurang 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin juga beribadah kita di saat kita di perjalanan, karena situasi masa-masa COVID-19 yang sering kita dengar menjadi virus corona yang sangat membahayakan. Sekarang kita boleh kembali beribadah di baitnya ini. Makanya saya awali tadi mulak topi budaki. Saya pikir bukan hanya saya merasakan ini. Pasti kita pribadi, lepas pribadi sangat merasakan kerinduan kita. Yang walaupun rupa-rupanya secara positif kita mau merenung dengan situasi yang kita alami, yang dialami bangsa, yang dialami dunia ini. Apa positifnya? Sebenarnya gereja menjadi diundang untuk bersaksi bagi dunia. Kalau HKBP selama ini bersaksi mungkin hanya di dalam dirinya, sekarang melalui adanya COVID-19 menjadi terbuka dengan ibadah online-nya, dengan ibadah virtual, dengan ibadah apakah itu live streaming, karena semua bisa didengar, karena semua bisa untuk mengikuti. Sangat luar biasa pengaruh COVID-19 menjadi kenyataan kesaksian bagi gereja, bagi kita semua. Rupa-rupanya ada juga jarak
jarak perhentian untuk kita boleh beribadah di rumahnya ini menjadi begitu aktual dengan apa yang dialami oleh Israel pada saat-saat Sabat yang ditentukan oleh Tuhan. Ada juga jarak perhentian, ada waktu perhentian. Tidak boleh hanya dipaksa-paksa. Ada saat-saat berhenti sesaat. Tetapi di situ melihat dan sekaligus merenung bagaimana Tuhan juga berkarya, Tuhan juga bekerja, Tuhan juga bertindak di setiap perjalanan kehidupan umatnya, bahkan mencukupkan segala sesuatu bagi hidupnya. Dari donata rasa orang kena, kama. Coba bayangkan dah tulu bulan Mudah-mudahan ke depan sudah semakin kita rasakan bagaimana kehadiran Tuhan melalui ibadahnya di rumah. Kenapa? Karena memang kalau selama ini kita bertanya-tanya, aduh bagaimana ini? Ekonomi juga terganggu, persekutuan dengan saudara pun terganggu. Arisan yang selama ini bisa 1 kali 1 bulan itu juga tidak bisa. Pergaulan yang selama ini begitu erat itu juga terganggu, diberhentikan sesaat. Semuanya ada hikmahnya. Saya pikir ini yang menjadi satu perlindungan berharga. Kalaupun pemerintah atau dunia ini, khususnya Indonesia, mencanangkan bahwa kita memang sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Saya selalu pakai dengan istilah ini dengan bahasa Batak yang lebih pas, saya rasa. Apa itu? Maka somalhon nasohya somal kebiha somal lebar. Membiasakan yang tidak mungkin menjadi kebiasaan, tetapi menjadi kebiasaan baru. Dia baik. Kita pakai masker, kadang-kadang dengan pakai masker ini kan kita menjadi seolah-olah tidak saling kenal. Kena dibuka datang. Mudah-mudahan disebut TV untuk terda anak inatan do anak kota. Minum dulu. Karena memang ini juga. Tetapi ini juga harus menjadi suatu hal yang terbiasa, yang baru bagi hidup kita. Bukan hanya pakai masker, tetapi cuci tangan juga. Bukan hanya itu juga, tetapi ambil jarak juga. Merupakan satu bagian kebiasaan baru bagi kehidupan kita. Dan ini juga menjadi anjuran yang sangat menarik dari firman Tuhan. Karena apa? Karena memang topik ilmu kita mengundang kita gereja khususnya HKBP untuk selalu hidup di dalam panggilan untuk merawat ciptaan. Kita tahu memang bahwa setiap orang terpanggil untuk memelihara ataupun merawat ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena tanpa pemeliharaan yang baik, maka kita sebagai manusia akan boleh terganggu dari kehidupan. Mungkin kita belum akrab dengan teori etika lingkungan atau yang sering disebut dengan etika ekologi. Sebenarnya ada 2 etika ekologi yang perlu kita memang mau untuk menghidupi. Ada yang disebut dengan etika ekologi dangkal, yang artinya apa? Sebenarnya alam ini kita pelihara bukan karena keindahannya dan bukan karena kebutuhan kita manusia. Ini yang disebut dengan etika ekologi dangkal. Tetapi ada juga yang disebut dengan etika ekologi dalam.
Artinya apa? Kita memelihara, kita merawat alam ini adalah karena memang itu tanggung jawab kita. Sebagaimana Tuhan telah firmankan dari semula, tanggung jawab kita manusia untuk merawat, bukan hanya menguasai, tetapi juga memelihara alam ciptaan yang Tuhan telah beri. Suka atau tidak, alam harus kita pelihara. Alam kita harus rawat, karena memang itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ibu bapak yang terkasih, bagaimana kita untuk merawat ini? Yang memang inilah yang memang ditawarkan oleh firman Tuhan. Oleh karena Allah telah menekankan bagaimana hebatnya makna daripada tahun Sabat dan tahun Yobel yang memang sungguh sangat perlu dan sangat penting diberlakukan bagi hidup manusia. Tahun Sabat, tahun Yobel adalah mengajak kita, bukan hanya mengajak umat Israel supaya bagaimana? Pertama, supaya kita menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup, perlu menjaga keseimbangan alam dan ciptaan lainnya. Karena kita manusia juga perlu istirahat. Tanah dan ciptaan lainnya perlu juga istirahat dan dilestarikan. Manusia jangan jadi budak tanah atau jadi budak pekerjaan. Kita harus menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Itu yang pertama, menjaga keseimbangan. Karena memang di dalamnya sebagaimana firman mau mengajak kita melalui surat Paulus kepada Efesus, apa dikatakan? Supaya kita diajak juga menjadi orang-orang yang bekerja. Namun tidak jarang kita justru bekerja terus menerus, tidak henti-hentinya, tak kenal lelah. Terkadang kita lupa istirahat sehingga kita tidak punya waktu bersama lagi, bersama dengan keluarga. Jangan-jangan kita lupa untuk berdoa karena terus menerus bekerja. Masuk itu istirahat tarupani. Kau udah ngadung yang tiki borgi, tiki ariam mah, supaya terus untuk bekerja. Namun Tuhan mengatakan kalau Dia menekankan harga daripada Sabat dan tahun Yobel, rupa-rupanya kita ikut juga untuk bisa berhenti. Yang kedua, tahun Sabat, tahun Yobel Tuhan berikan sebenarnya mau mengajak kita untuk berbelas kasih kepada orang miskin, berbelas kasih kepada orang-orang terpinggirkan, berbelas kasih kepada orang-orang yang termarginal. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, 1 tahun penuh pada tahun Sabat dan tahun Yobel, seluruh hasil dari ladang tidak boleh dipanen oleh pemiliknya. Tetapi itu menjadi bagian daripada orang-orang miskin, orang-orang budak, dan orang-orang yang butuh pertolongan. Luar biasa bagaimana Tuhan mengatur seperti itu, supaya bisa saling untuk membantu dan saling untuk menolong. Artinya apa? Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup sebenarnya berdampingan dengan orang lain, sehingga kita harus saling tolong menolong dan begitu peduli, empati terhadap orang lain. Dan yang ketiga,
Tuhan memberikan tahun Sabat dan tahun Yobel. Itu mengajak kita untuk memikirkan hari esok. Israel cukup bijak, karena mereka mampu untuk menyisihkan, menabung sedikit demi sedikit dari hasil panen selama 6 tahun untuk kebutuhan makanan dan tahun ke-7, karena tahun ke-7 mereka tidak bekerja. Luar biasa pengaturan Tuhan tentang ini. Artinya apa? Demikian juga kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus bijak menabung untuk hari esok. Tidak mungkin apa yang kita hasilkan hari ini kita habiskan hari ini. Dan istilah Senin Kamis isi dong, isi habis, jadi maksudnya. Tetapi bagaimana kita mampu untuk memikirkan untuk hari esok. Itu pengertian daripada tahun Yobel dan tahun Sabat. Dari ketiga ini kita diajak untuk betul-betul sama-sama dengan pemerintah, penegak hukum, mampu untuk memelihara dan merawat ciptaan Tuhan. Kita awali dari hal yang kecil, dari rumah kita sendiri, dari pekarangan kita, dari lingkungan kita. Itu sebagai bagian daripada kehidupan kita untuk sungguh-sungguh memelihara ciptaan Tuhan dan alam ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga Tuhan Yesus juga memampukan dan memberi hikmat kepada seluruh pengurus gereja periode 2020-2024 dan juga periode 2020-2024. Rap Bohotogi Tuhan Imam mengundang marhubas di toga-togani kuriai tau pasada Tuhata Yesus Kepala Gereja. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup, mengajak kami untuk selalu berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang termarginal. Tuhan ajak hidup kami untuk selalu peduli, berbelas kasihan terhadap kehidupan sesama kami, bahkan juga terhadap alam ciptaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah kami selalu bersama-sama dengan Roh Kudus untuk merawat, memelihara ciptaan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mampu menghidupi makna tahun Yobel dan tahun Sabat yang Tuhan beri. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau izinkan kami Tuhan pada minggu ini dapat kembali untuk beribadah di bait ini. Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu menyertai hidup kami. Biarlah ke depan kami seluruhnya bersama-sama dengan jemaat Tuhan selalu rindu dan terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di bait ini. Bapa kami yang di surga, pada minggu hari ini gerejamu akan melantik para pengurus baru, fungsionaris, majelis perbendaharaan, bendahara, badan audit,
juga putusan sinode untuk distrik dan seluruh para seksi-seksi dan dewan dewan. Biarlah Engkau memberi hikmat, menguatkan mereka seluruhnya untuk bekerja melayani dengan hati melalui tuntunan pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Engkau campur tangan, Engkau memberikan pemulihan penuh, bahkan Engkau juga memberikan kesehatan melalui mujizat nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup.